Katanya sih tarif dagang US dengan Indonesia terancam batal ya, dan mereka bilang siap lanjutin negosiasi lagi gitu. Ada kemungkinan ini juga yang bikin IHSG hari ini terkoreksi turun sampai lebih dari 1%, dan penurunan IHSG ini masih terhitung koreksi wajar atau malah udah bahaya. Kita akan bahas lebih lanjut, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Pintraco Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu. Ya emang mau bahas IHSG sih ya. Topiknya ini nih. Karena hari ini melemah. Sisanya sih sisanya lagi. Jadinya di penutupan sesi hari ini tanggal 11 Desember 2025 itu melemahnya tinggal 0,9% dari yang tadinya sempat 1% lebih. Ya, sempat turun sampai ke 8560.11. Kemudian tutup di 8620.48. Dan tadi seingat saya yang paling deket bahas IHSG tadi waktu review market tengah sesi jam 13.15 itu bahas hati-hati IHSG ada potensi terkoreksi ya, dan ketika turun ke bawah 8627 ada peluang ke sini nutup gap 8565 8554. Hari ini dites tuh gap dan masih jadi support. Tapi tetap hati-hati karena masih ada peluang terkoreksi ya, siapa tahu tuh ini kan belum nyampe 8554 nih, jadi masih ada kemungkinan juga ke bawah 8554. Nah, level yang dipantau nih ya, level yang dipantau di sini adalah 8493, jadi masih di situ sih ternyata. Saya pikir hari ini candle hari ini meskipun tutupan misal di bawah penutupan hari kemarin masih bikin higher low gitu ya, tapi ternyata nggak bikin outside bar juga. Nah, jadi selama dia turun, kalau dalam waktu dekat ke depan misalnya ada lanjutan turun, lanjut terkoreksi, selama nggak ke bawah 8493 ya peluang untuk bikin high baru lagi masih cukup besar, atau setidaknya bikin range sideways gitu ya. Kemudian kalau ternyata turunnya sampai ke bawah 8493 nih, level yang dipantau lagi ada di sekitar sini nih, 8360-an gitu ya, 8360, 8330-an. Selama dia nggak turun dan tutup di bawah 7854, ini uptrendnya masih oke-oke aja ya IHSG-nya. Jadi manfaatkan kalau misalnya ada kalau misalnya dalam waktu dekat ini IHSG ada penurunan lebih lanjut, manfaatin aja jadi peluang untuk antri atau cari saham-saham big cap yang emang lagi dikumpulin gitu ya, dan terkoreksi lumayan. Itu sih ya, kira-kira seperti itu IHSG-nya. Tetap stay safe, strategi exit dan antisipasinya itu tetap dipasang, terutama buat yang lagi trading, terutama trading jangka pendek. Nah, sekarang kita bahas saham-saham yang udah kasih cuan dulu nih hari ini. Ada beberapa saham yang udah kasih cuan meskipun IHSG ditutup merah hari ini ya. Yang mau saya bahas itu ada 4, dan saham pertama ada ADMR. Meskipun hari ini tutup merah melemah 3,2% ADMR, tapi tadi pagi itu sempat di spill ya, sempat dibahas waktu live trade pagi. Dan ketika ADMR nembus ke atas 1420 tuh boleh dibeli buat fast trade. Kemudian tadi juga udah diingetin ketika udah nyampe 1460-an, boleh lah TP-TP dulu gitu ya, udah lumayan juga kan 1420 gitu ke sini ya, ada 3%-an lah, oke. Happy cuan ADMR-nya, mudah-mudahan udah pada jualan. Ini masih bisa dipantau untuk bakal fast trade besok, tapi saya masih pilih pantau dulu, nonton dulu gitu ya. Kalau mau langsung sikat beli gitu ya sinilah, paling 13 berapa tadi, 13.15 gitu, atau 13.1300 pas itu oke. Stop lossnya di 12.50. Cuman untuk fast trade besok kita coba lihat dulu ya. Happy cuan dulu ADMR-nya. Next, emas. Nah, meskipun hari ini tutupan ke 4,5 lagi balik ke harga open tadi pagi, cuman waktu live trade pagi tadi tuh ya sempat di spill tuh si emas. Nah, ini boleh nih menarik kalau breakout 4460
bisa tuh. Nah, tadi spillnya itu di 44 iya 44 sebentar. Tadi kan open gap up ya, kemudian di 4470 80 atau mungkin sempat dapat barang waktu harga turun ke 4400 bulat atau sedikit di bawahnya gitu ya. Karena stop lossnya itu waktu tadi di spill di bawah 4300 kan. Jadi mudah-mudahan pada dapatnya di sekitaran bawah sini 4400 bulat gitu. Intinya ya, tadi sempat naik sampai ke 4790 itu udah kasih cuan lumayan. Kalaupun beli di 4,5 gitu, kalaupun beli di 4,5 misal kejual misalnya karena sempat ada inside barang breakdown, misal kejual di harga berapa ini 4720 pun masih ada 4%-an, lumayan. Intinya sih happy cuan, mudah-mudahan udah pada jualan. Dan untuk besok kita pantau dulu ini si emas ya, si emas kita pantau dulu, mudah-mudahan masih seru untuk bekal fast trade besok. Next ada IMPC. Ini juga tadi waktu pagi sih seingat saya ya. Iya pagi sih seingat saya ini. Sekitaran harga sini nih 3760, 3750 di atas 3700 sih memang. Dan sempat di spill boleh dibeli strateginya untuk fast trade. Oh ini ingat. Jadi di sekitar 3780-an lah. Buat fast trade lumayan lah ya. Sempat naik sampai ke 3940 juga kan, 37 berapa 8 ke sini itu ada 3%-an lagi ya, lumayan lah. Kalaupun jual di bawah 3940 misal di 3900 pun tetap ada cuannya. Jadi picuan IMPC. Kemudian SCMA, nah ini yang lumayan. Tadi beli di bawah sini ya. Waktu live trade pagi tadi dibahas nembus ke atas 398 boleh tuh dibeli. Sebenarnya masuk ke dalam list rekomendasi kemarin juga ini si SCMA, jadi sekalian dibahas untuk stok ideas kemarinnya ini ya. Strateginya kemarin kan ngantri di 390 tuh, tapi karena opennya gap up kemudian ada peluang untuk ngegas, jadi boleh dibeli dengan stop loss tadi di sini, stop loss di 386 ya. Nah, buat yang tadi mungkin beli entah di 400, 402 atau 404 mestinya sampai harga penutupan sekarang dan masih belum dijual misalnya ya, masih ada barang belum sempat jualan, ya masih ada cuan. Jadi happy cuan. Jangan lupa pasang trailing stop atau besok pagi langsung jualan monggo lah. Trailing stopnya kalau mau dipasang di 414 boleh. Setidaknya sih tadi udah cuan lumayan karena sempat ke 450-an ya. Happy cuan SCMA-nya. Dan area target SCMA yang tadi dibahas kemudian yang ada di dalam list rekomendasi juga itu kan cuma di 424 tuh, range-nya 424 442 gitu ya. Tadi pagi juga dibahas di situ areanya. Hari ini nyampe di area itu dan masih direspon jadi resisten, jadi nggak ada salahnya kalau misalnya masih ada barang TP-TP dulu. Besok kayak gimana kita intip besok lagi ya, gitulah. Kemudian berikutnya stok ideas kemarin yang pertama AMRT. Si AMRT ngantri 1860 belum dapat. Jadi kalau mau ngantri situ masih mau ngantri di situ boleh lah ya. Mudah-mudahan masih disamperin, tapi kalau ternyata nyundul ke atas 1945 tanpa nyamperin 1860 langsung nabrak juga boleh. Setidaknya buat faster dulu gitu. Ya. Kemudian berikutnya ada ASA. Nah, ASA ini udah dapat barang karena strateginya ngantri 1190, tadi turun sampai ke 1165. Tutupan 1195 ada floating profit 1 tik lah ya, 5 perak. Hold dulu boleh selama nggak turun, apalagi tutup di bawah 1130. Mudah-mudahan lancar ke target TP full cycle-nya dari 1345 1350, mudah-mudahan lancar ke 1300-an lah ya. Kemudian SMA tadi udah. Sekarang kita bahas saham yang di request. Saham yang di request yang ada di kolom komen, ya benar udah nyampe situ. Saham yang di request yang ada di kolom komen ada 2 nih. Pertama BRPT. Oke, BRPT kemarin emang hijau tapi hari ini ternyata belum sanggup
lanjut ya, dan tutupannya kemarin juga belum berhasil tutup di atas 3780. Kemarin tutupan cuma 3720, hari ini open gap up sih 3820, terus kempes tutup di 3640 dan inside bar pattern. Jadi ya buat yang masih ada barang dan masih mau simpen, pasang stop loss atau trailing stop boleh kali ya di 3340, atau kalau masih atau kalau bisa lebih fleksibel tapi nggak mau di bawah 3120 ya tunggu aja, kalau misalnya tutupannya di bawah 3300 ya exit. Dan kemudian targetnya masih di 4000-an kalau misalnya mau hold, mudah-mudahan sih nyampe. Beneran hati-hati sekarang ini, area atau level yang perlu dipantau lagi di 3400 ya. Kalau sampai breakdown 3400, 3380 di breakdown, kurang enak tuh. Jadi hati-hati di situ dulu sebelum 3120 dan 3300 ya. 3400 tuh kalau sampai di breakdown ada peluang yang cukup besar untuk lanjut terkoreksi. Ya paling nggak ngetes area-area 2700-an, 2800 lah ya, karena emang ini masih ada peluang terkoreksi sampai sana. Karena waktu si BRPT turun sampai nembus ke bawah 3700 ya, pullback terakhirnya waktu dia naik itu sampai bikin high di 4,5 4530, berarti retracement dimulai, ada peluang turun lebih dalam, dan area-area yang menarik untuk dijadikan area beli setidaknya sih emang sini ya, 2700 2800 paling enggak. Jadi kalau ini ada naik-naik, masih lanjut naik maksud saya, waspada di area 4000-an, TP-TP dulu situ boleh lah, gitu maksudnya ya. Next ada data nih. Oke, data merah lagi hari ini. Buat yang ada barang, ini stop lossnya, dan yang masih mau hold ya, stop lossnya kalau turun dan tutup di 3860 atau lebih bawah. Jadi sebenarnya ini masuk di area entry, cuman hati-hati aja ya, lebih hati-hatinya karena volume segala macam di sisi itunya. Kalau dari sisi technical kebaca bisa kebaca, ini ada setup, bisa digambar setupnya, bisa dibikin strateginya, tapi hati-hati kalau enter atau kalau beli atur size nya. Stop loss ya kalau turun dan tutup di bawah 3870, target TP1 masih di 5000. Jadi selama nggak tutup di bawah 3870 masih ada peluang ke 5000 sih, mudah-mudahan lancar ke sana. Kemudian berikutnya, udah, sekarang kita bahas saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk besok hari Jumat 12/12/2025, Harbolnas nih besok ya. Ada 3 saham nih Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada ya. Yang pertama ada DGWG nih. Sebenarnya ini saham pernah masuk dalam list rekomendasi sih. Ini buat yang belum punya barang dan berminat aja. Kalau udah ada barang, hold dulu boleh, simpen boleh selama nggak turun dan tutup di bawah 368 ya. Dan yang belum punya barang, ini lagi ada di area beli, langsung dibeli di 376 boleh. Stop lossnya itu kalau turun dan tutup di 366 atau lebih bawah. Dan targetnya, target TP1 sih di 430 ya, 428 430. Tapi hati-hati dulu di area 398 400. Area itu dulu hati-hati ya. Karena kalau nyampe 398 atau 400 kemudian ada rejection gitu, mau TP dulu boleh, TP sebagian dulu boleh, sisanya pakai TS gitu, nggak masalah. Next ada Indi. Nah oke, Indi, karena Indi hari ini melemah 4,4%, malah tutup di 1850 nih. Saya pikir Indi dalam minggu ini, dalam pekan ini bisa nembus ke atas 2100, nembus ke atas 2140 atau setidaknya bertahan di atas 2000, tapi ternyata enggak. Jadi strategi yang sebelumnya pernah muncul yaitu ngantri beli di 1720, saya munculin lagi. Boleh lah ngantri situ, siapa tahu masih disamperin ya. Stop lossnya di bawah 1560, kalau tutup di bawah 1560, dan targetnya kita ambil target TP2 dari setup yang sebelumnya udah pernah kebentuk ya, yaitu di 2200-an. Itu. Jadi ngantri 1720 buat yang minat beli Indi, siapa tahu disamperin ya. Stop loss kalau tutup di 1555 atau lebih bawah. Gitu ya. Next, SMGA.
Nah, ini juga sebenarnya pernah masuk ke dalam list rekomendasi. Jadi buat yang udah punya barang, hold dulu aja nggak masalah. Kemudian strukturnya ini masih naik, masih uptrend. Di sini muncul setup dan belum batal setupnya, belum gagal. Oke, ini cakep setupnya ya. Karena ada CB1, kemudian dia udah naik ke atas pullback terakhirnya waktu harga jalan turun, artinya ya downtrend minor downtrend minor selama bulan lalu ini udah selesai, bisa dianggap kayak gitu. Kemudian ada setup, selama dia nggak tutup di bawah 98, ini setup masih bisa dipakai. Dan karena sekarang tutup di 103, ini masih di area beli ya. Buat yang belum punya barang dan minat, boleh langsung dibeli di 103 stop loss kalau tutup di 97 atau lebih bawah. Jadi kalau misalnya turun tuh ke 97 atau bahkan 96, tapi tutupannya mungkin 98, 99 atau bahkan 100 lagi, hold dulu aja nggak masalah. Itu poinnya. Target TP1 masih ada di 126. Mudah-mudahan bisa ke sana dengan lancar ya. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.